Selamat pagi, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pola-pola operasi pertahanan keamanan rakyat semesta. Kami beranggotakan Dinda Sekar, Rizky Ardian, dan Nia Rialita. Next. Yang pertama, Hangkamrata merupakan strategi atau upaya penyelenggaraan Hangkamnas yang didasarkan kepada kekuatan perlawanan rakyat bersenjata dengan segala pendukungnya dalam menjamin dan mengamankan perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan aspirasi dan cita-cita sebagai upaya penyelenggaraan Hangkamnas yang didasarkan kekuatan perlawanan rakyat bersenjata dengan segala dukungan. Pengimplementasian strategi bersifat defensif aktif sejalan dengan pelaksanaan kebijaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif serta selaras dengan paham bangsa Indonesia tentang perang dan damai yang dilandaskan aspirasi dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Indonesia seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Penggunaan kekuatan Hangkamrata diwujudkan dalam 1. Pola operasi pertahanan keamanan dalam negeri atau yang disebut dengan Kamdagri. Kedua, pola operasi tersebut dinamakan pola operasi Hangkamrata. Maka di dalamnya mutlak perlu adanya operasi intelijen strategis dan kerjasama dengan negara lain khususnya Asia Tenggara. Next. Yang ketiga ada pola operasi pertahanan. Pola operasi pertahanan adalah semua operasi dalam rangka menjamin kemerdekaan dan kedaulatan negara terhadap serangan atau ancaman nyata dari suatu kekuatan perang negara lain. Tujuannya yaitu menggagalkan setiap perangan dan ancaman nyata dan kekuatan perang musuh. Dan sifatnya menggunakan sistem persenjataan sosial secara serasi agar mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tingkat serangan dan ancaman nyata musuh serta persenjataan yang dipergunakan. Operasi pertahanan dapat berada antara yang perang terbatas dan perang umum. Pada dasarnya, operasi pertahanan bersifat gabungan ABRI dibantu Polri dan semua kekuatan Hangkamrata lainnya. Dan ciri-cirinya, ciri-ciri yang pertama ada dilaksanakan oleh ABRI, dibantu oleh satuan Polri tertentu, khususnya yang termasuk dalam Balat Pertahanan Terpusat, Tahanan Wilayah, beserta semua Hangkamrata lainnya. Dan yang kedua, dilaksanakan atas dasar satu strategi pertahanan secara nasional yang dijabarkan ke dalam strategi kompartemen pertahanan. Dan yang kelima ini ada operasi ofensif strategis. Operasi ofensif strategis dilaksanakan dengan operasi udara, operasi laut, dan operasi darat dengan tujuan untuk menghancurkan kekuatan perang musuh atau memaksanya menyerah. Next. Tahanan. Penyelenggaraan pola operasi pertahanan. Hasil akhir operasi pertahanan ialah mundurnya atau terlemparnya musuh dari wilayah Republik Indonesia. Operasi pertahanan diselenggarakan secara terpadu di udara, di laut, dan di darat dengan pembagian fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Operasi di udara diselenggarakan untuk menghancurkan sumber kekuatan nasional musuh. B. Operasi di laut diselenggarakan untuk menguasai perairan yang penting dalam menyelenggarakan operasi perkan kekuatan perang musuh, terutama kekuatan maritimnya. Operasi
di darat diselenggarakan untuk merebut dan menghancurkan sumber kekuatan nasional yang dikuasai musuh, menghancurkan kekuatan perang musuh terutama yang berada di wilayah di daratan. Next. Bentuk-bentuk operasi dalam rangka pola pertahanan. A. Bentuk-bentuk operasi darat. Bentuk-bentuk operasi pokok pola operasi pokok pertahanan di darat dilihat dari segi komando dan pengendaliannya. 1. Operasi pertahanan mobil meliputi operasi pertahanan pantai, operasi lintas udara, pemindahan ke belakang, dan operasi serangan balas. 2. Operasi pertahanan daerah dilakukan untuk mempertahankan posisi atau medan penting yang sangat menentukan kelancaran operasi perlawanan wilayah. 3. Operasi perlawanan rakyat dilaksanakan apabila musuh telah menguasai sebagian wilayah kita. 4. Operasi ofensif balas dapat dilaksanakan setiap saat apabila penimbangan kekuatan menguntungkan. Next. Bentuk-bentuk operasi laut. 1. Operasi intelijen maritim, operasi penghancuran, operasi gangguan garis perhubungan lawan. Bentuk-bentuk operasi udara. Pertama, operasi udara strategis meliputi A. Operasi pengintaian udara strategis, B. Operasi serangan udara strategis. Operasi serangan udara strategis, udara khusus strategis. 2. Operasi udara HAMNUD meliputi A. Operasi HAMNUD aktif, B. Operasi HAMNUD pasif. Lalu yang ketiga, operasi udara taktis meliputi A. Operasi pengintaian udara, B. Operasi maritim taktis, C. Operasi tempur udara. Lalu yang keempat, operasi pernik. Pola operasi Kamdagri. A. Batasan pola operasi keamanan dalam negeri adalah semua operasi dalam rangka menanggulangi subversi, infiltrasi, sabotase, dan pemberontakan secara preventif dan represif. Tujuan operasi keamanan dalam negeri bertujuan untuk memelihara atau mengembalikan kekuasaan dan kewibawaan pemerintah negara Republik Indonesia dari keadaan ketergantungannya keamanan, dari keadaan terganggunya keamanan dan kestabilan pemerintah serta pembangunan. Sifat operasi keamanan dalam negeri menggunakan sistem persenjataan sosial dan sistem persenjataan teknologi secara serasi. Babakan operasi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan operasi keamanan dalam negeri meliputi beberapa babak, yaitu 1. Pengungkapan latar belakang setiap usaha yang menjadi tantangan keamanan dalam negeri. 2. Pemisahan yang bertujuan memisahkan musuh dengan kawanannya, musuh dengan rakyat, dan musuh dengan bantuan luar negeri. Bentuk-bentuk operasi dalam Kamdagri. Bentuk-bentuk operasi Kamdagri ialah yang pertama operasi intelijen, yang kedua operasi tempur, ketiga operasi teritorial, keempat operasi Kamtibmas. Ya, sekian presentasi dari kelompok 10. Selamat pagi.